Salam sukses Bapak Ibu Guru, para pembelajar, sahabat pembelajar. Kali ini saya akan share materi tentang sertifikasi guru, yaitu PTK, penelitian tindakan kelas. Nah, Bapak Ibu, untuk mendukung video saya ini, silakan Bapak Ibu klik like, subscribe, dan share. Materi ini sangat penting untuk kita sebagai seorang pendidik, karena ini merupakan salah satu kunci kesuksesan kita juga sebagai guru, sehingga kita mampu juga membuat sebuah riset, membuat sebuah penelitian yang disebut dengan penelitian tindakan kelas ini. Nah, konsep dasar PTK. Nah, apa saja? Bagaimana konsep-konsepnya? Konsep dasar daripada PTK itu. Ya, yang pertama adalah kita harus mengerti dulu apa itu pengertian PTK. Inilah konsep-konsep dasar daripada PTK ya. Pertama adalah pengertian PTK. PTK merupakan bentuk kajian yang sistematis reflektif. Jadi PTK itu bisa diartikan sebagai bentuk kajian yang sistematis reflektif. PTK juga bisa diartikan sebagai atau dilakukan oleh pelaku tindakan guru. Kemudian PTK itu dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan kualitas pembelajaran. Nah, yang pertama, bentuk kajian yang sistematis dan reflektif. Jadi PTK itu merupakan sebuah bentuk kajian yang dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik atau siswa terhadap materi yang kita ajarkan, atau kualitas dari kelas yang kita ajarkan, atau kualitas dari peserta didik yang kita ajar. Dan kajian ini bersifat sistematis, reflektif. Sejauh mana tingkat kemampuan daripada siswa itu, maka kita perlu melakukan penelitian. Kemudian yang B adalah dilakukan oleh pelaku atau tindakan guru. Jadi dilakukan oleh pelaku tindakan. Siapa? Ya guru. Nah, oleh karena itu ketika kita melakukan sebuah penelitian, seorang pendidik atau guru itu dia berperan dua. Yang pertama adalah dia sebagai guru, dan kedua adalah dia sebagai peneliti atau researcher. Jadi dia sebagai guru dan sebagai peneliti ketika kita sedang melakukan penelitian tindakan kelas. Kemudian berikutnya adalah dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan kualitas pembelajaran. Nah, PTK itu bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan kualitas pembelajaran. Mengapa? Karena ketika kita sudah melakukan penelitian di kelas kita yang kita ajar, dan akhirnya kita menemukan masalah-masalah di kelas kita itu, masalah siswanya, ya, mungkin masalah materinya, dan kita tahu kondisi di kelas kita. Kita tahu kualitas pembelajaran yang kita sudah ajarkan di kelas kita. Dan kita akan mengetahui bagaimana solusi. Nah, mungkin solusinya dengan misalnya menerapkan model pembelajaran. Misalnya problem based learning ternyata cocok untuk kreativitas siswa misalnya. Atau discovery learning. Nah, ini jadi dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan kualitas pembelajaran. Kemudian karakteristik PTK.
Jadi yang selanjutnya adalah karakteristik PTK. Nah, apa itu karakteristik PTK? Karakteristik atau ciri-ciri daripada penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah perbaikan praktis pembelajaran dari dalam. Jadi perbaikan praktis pembelajaran dari dalam. Yang kedua adalah usaha kolaboratif antara guru dan dosen. Dan ketiga adalah bersifat reflektif. Nah, ini adalah karakter daripada PTK. Prinsip-prinsip PTK. Yang pertama adalah tidak mengganggu komitmen mengajar. Tidak terlalu menyita waktu. Metodologinya andal. Ya, dikatakan metodologinya andal jika satu, identifikasi dan rumusan hipotesisnya meyakinkan. Yang kedua, strategi dapat diterapkan di kelas. Jadi yang saya ulangi, pertama adalah satu, tidak mengganggu komitmen mengajar, itu prinsipnya. Kedua, tidak terlalu menyita waktu. Ketiga, metodologinya andal, artinya identifikasi dan rumusan hipotesis meyakinkan. Strategi dapat diterapkan di kelas. Kemudian yang keempat adalah merupakan masalah guru. Kelima, konsisten terhadap prosedur etika. Keenam, permasalahan ada dalam perspektif misi sekolah. Kemudian tujuan PTK. Apa saja tujuan PTK? Tujuan PTK adalah untuk memperbaiki praktik mutu pembelajaran, dalam hal ini untuk perbaikan dan peningkatan layanan profesional guru dalam menangani proses pembelajaran. Manfaat PTK. Tadi ada tujuan, kemudian ada manfaatnya. Nah, manfaatnya seperti apa? Manfaatnya adalah dengan berkembangnya budaya meneliti yang merupakan dampak bawaan dari pelaksanaan PTK secara berkesinambungan, maka manfaat utama adalah menumbuhkan inovasi pendidikan. Karena guru semakin diberdayakan untuk memprakarsai profesional secara mandiri. Nah, bagaimana perbandingan PTK dan penelitian formal? Apa saja perbandingan PTK dengan penelitian formal? Ya, kita bagi 3 dimensi dari dimensinya. Nah, misalnya PTK dan penelitian formal. Jadi kalau PTK dilihat dari dimensi motivasi adalah berupa tindakan. Kalau penelitian formal itu adalah kebenaran. Kemudian kalau dilihat dari dimensi sumber masalah, maka PTK itu adalah diagnosis status dan penelitian formal adalah induksi deduksi. Kemudian jika dilihat dari dimensi tujuan, maka PTK itu mengembangkan praktis pembelajaran. Jadi PTK itu bertujuan mengembangkan praktis pembelajaran. Sementara penelitian formal itu bertujuan untuk verifikasi dan menemukan pengetahuan yang dapat digeneralisasikan. Kemudian dari dimensi keterlibatan peneliti. Kalau PTK, kalau dilihat dari keterlibatan peneliti, maka dilakukan oleh pelaku dari dalam. Ya. Kemudian kalau penelitian formal oleh orang lain. Ya, jadi dikatakan oleh pelaku dari dalam, ya misalnya orang yang menghadapi permasalahan itu. Misalnya kalau dalam kelas, siapa? Yaitu guru yang langsung di dalam kelas itu melakukan penelitian. Sementara penelitian formal adalah oleh orang lain. Kemudian sampelnya. Kalau PTK itu adalah kasus khusus, jadi khusus dia sampelnya. Misalnya peningkatan siswa dalam apa? Harus spesifik, harus kasus khusus. Sementara penelitian formal bisa aja representatif. Kemudian dilihat dari dimensi metodologinya, yaitu kalau PTK itu luas tetapi berusaha objektif. Jadi PTK itu luas ya, tetapi berusaha untuk objektif.
Sementara penelitian formal adalah baku, objektifnya yang melekat. Kemudian dilihat dari dimensi tafsiran temuan. Dalam PTK itu memahami praktis melalui refleksi dan panteorian oleh praktisi. Sementara penelitian formal mengabstraksasikan, membangun teori oleh ilmuwan. Nah, bagaimana alur PTK? Jadi kalau kita membuat sebuah penelitian tindakan kelas, kita harus tahu dulu bagaimana alur daripada PTK itu. Ya, alurnya kita harus tahu permasalahan, mengetahui permasalahan. Kemudian tindakan yang pertama adalah rencana tindakan pertama, yaitu alternatif pemecahannya. Setelah itu pelaksanaan tindakan. Setelah pelaksanaan tindakan baru observasi. Setelah observasi baru analisis data. Jadi kita analisis datanya, kemudian setelah analisis data baru kita melakukan refleksi. Nah, ini siklus yang pertama. Ya. Jadi kalau misalnya alur pertama, misalnya permasalahan pertama, ya, permasalahannya yang pertama adalah siklus pertama itu adalah alternatif pemecahan tindakan pertama, apa yang dilakukan. Kemudian setelah itu pelaksanaan tindakan, kemudian melakukan pengamatan atau observasi pertama, analisis data tindakan pertama, data pertama, kemudian refleksi. Nah, kalau sudah itu maka dikatakan selesai siklus pertama. Kalau misalnya belum berhasil kita menemukan permasalahan daripada siklus pertama itu, maka kita lanjut lagi ke siklus berikutnya. Ya, jadi permasalahannya misal tetap, kemudian kita tindakan yang kedua kita lakukan. Apa rencana tindakan kedua kita? Itu adalah alternatif pemecahan masalah. Kemudian pelaksanaan tindakan yang kedua, setelah itu observasi atau pengamatan tindakan yang kedua, kemudian analisis data yang tindakan yang kedua, kemudian setelah itu refleksi yang kedua, dan dikatakan selesai juga yang kedua. Nah, seperti itu. Jadi begitu ya. Jadi begini alur daripada PTK. Jadi alurnya itu adalah yang pertama alternatif pemecahan masalah, ya, kemudian pelaksanaan tindakan, kemudian ada observasi, analisis data, refleksi. Nah, pada umumnya itu dia dibagi atas 4. Alur yang pertama adalah rencana, ya, planning, kemudian tindakan, pelaksanaan tindakan atau actuating, kemudian observation atau observing, setelah itu baru reflection. Jadi rencana tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi itu secara umum. Tapi setelah observasi memang perlu kita menganalisis data. Nah, bagaimana cara penetapan fokus masalah? Merasakan adanya masalah. Jadi yang pertama adalah merasakan adanya masalah. Jadi kita harus tahu, ada nggak masalah di kelas ini? Gitu. Apa ya masalahnya? Jadi kita merasakan, karena kita yang mengajar di kelas, kita sebagai seorang pendidik, jadi kita harus tahu, kita harus mengetahui apa kelemahan atau kekurangan yang belum kita capai di dalam kelas itu. Jadi kita merasakan adanya masalah dalam kelas itu misalnya. Setelah itu kita identifikasi masalah itu. Jadi masalah yang kita rasakan, masalah yang kita, ini mungkin masalahnya. Kemudian kita identifikasi masalah tersebut. Setelah identifikasi kemudian kita lanjut analisis masalah tersebut. Kemudian setelah itu baru ke perumusan masalah. Merasakan ada masalah seperti apa?
Seperti apa ciri-cirinya merasakan ada masalah? Yang pertama, tidak puas terhadap pembelajaran yang dilakukan. Nah, ini kan masalah. Jadi, kalau misalnya kita tidak puas terhadap pembelajaran yang dilakukan, berarti kita merasakan ada masalah. Kemudian kedua, berpikir balik untuk melihat sisi lemah pembelajaran. Jadi, ketika kita saat proses pembelajaran selesai melakukan refleksi, kita berpikir balik untuk melihat sisi lemah pembelajaran kita. Kemudian ada usaha atau kemauan untuk mengatasi atau memecahkan masalah. Nah, setelah itu yang kedua adalah mengidentifikasi masalah. Nah, bagaimana caranya mengidentifikasi masalahnya? Yang pertama adalah apa yang sedang terjadi sekarang. Jadi kita harus tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Kemudian yang kedua, apakah yang terjadi mengandung masalah? Caranya mengidentifikasi masalah yang pertama, apa yang sedang terjadi sekarang. Yang kedua, apakah yang terjadi mengandung masalah? Yang ketiga, apa yang saya lakukan untuk mengatasinya? Nah, setelah itu lanjut ke analisis masalah. Sudah diidentifikasi tadi, baru analisisnya. Nah, di analisis itu kita pilih masalah yang dirasa penting. Jadi kita analisa masalahnya dari beberapa masalah itu, pilih mana yang dirasa sangat penting. Kemudian jangan memilih masalah di luar kemampuan. Jadi jangan pernah memilih masalah di luar kemampuan. Kemudian yang ketiga, pilih dan tetapkan masalah dengan skala kecil dan terbatas. Jadi pilih dan tetapkan masalah dengan skala kecil dan terbatas. Keempat, usahakan bekerja secara kolaboratif. Kelima, kaitkan PTK dengan rencana pengembangan sekolah. Jadi, penelitian tindakan kelas itu harus dikaitkan dengan RPS, ya, rencana pengembangan sekolah. Nah, setelah itu baru masuk ke perumusan masalah. Nah, bagaimana caranya? Rumuskan masalah dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jadi kalau kita membuat sebuah perumusan masalah itu, rumuskan masalah dalam bentuk kalimat pertanyaan. Contoh, rumusan masalah PTK. Apakah dengan menggunakan media OHP dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi? Jadi apakah dengan menggunakan media OHP dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi? Medianya ada, apa yang ditingkatkan, siapa yang ditingkatkan, mata pelajaran apa? Tuh, ya. Jadi itu yang terdapat dalam rumusan masalah, poin-poinnya. Nah, kemudian ada perencanaan tindakan. Jadi setelah itu baru direncanakan tindakannya. Alur PTK itu kan ada perencanaan tindakannya. Nah, dalam perencanaan tindakan itu ada namanya formulasi solusi dalam bentuk hipotesis tindakan. Jadi kita rumuskan dulu solusi dalam bentuk hipotesis, dugaan sementara daripada tindakan itu. Kemudian analisis kelaikan hipotesis tindakan. Jadi kita analisis hipotesis yang kita buat itu. Kemudian setelah itu adalah persiapan tindakan. Jadi saya ulangi, perencanaan tindakan dapat dilakukan yang pertama adalah formulasi solusi dalam bentuk hipotesis tindakan. Yang kedua, analisis kelaikan hipotesis tindakan. Yang ketiga, persiapan tindakan. Nah, bagaimana cara kita memformulasikan solusi dalam bentuk hipotesis tindakan itu atau merumuskan? Yang pertama adalah pengkajian teoritik di bidang pembelajaran. Kemudian yang kedua, pengkajian hasil-hasil penelitian yang relevan. Kemudian yang ketiga, diskusi dengan rekan sejawat, pakar, dan peneliti lain. Kemudian keempat, pengkajian pendapat dan saran pakar pendidikan. Yang kelima, refleksi pengalaman sebagai guru. Jadi formulasi solusi dalam bentuk hipotesis tindakan itu dapat dilakukan yang pertama, pengkajian teoritik di bidang pembelajaran. Jadi kita kaji teorinya dulu.
Kemudian kedua, pengkajian hasil-hasil penelitian yang relevan. Jadi penelitian terdahulu itu harus kita siapkan, kita kaji dulu sesuai dengan penelitian masalah yang kita dapatkan di kelas kita. Kita kaji penelitian-penelitian yang terdahulu yang relevan dengan penelitian kita. Kemudian diskusikan dengan rekan sejawat, dengan pakar dan peneliti lain. Setelah itu baru pengkajian pendapat dan saran pakar pendidikan. Ya, kita perlu juga harus mengkaji itu, mendapatkan pendapat dan saran dari pakar pendidikan. Kemudian kelima, refleksi pengalaman sebagai guru. Jadi kita harus merefleksi pengalaman kita, apa yang sudah pernah kita lakukan, ya, kepada peserta didik kita. Kita refleksi pengalaman sebagai guru.